Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara melalui spiritual journal yang akan membahas wanita-wanita yang dipilih Allah untuk mewujudkan misi Allah pada dunia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau tahun ini kami masih bisa merayakan Natal. Terima kasih karena Engkau telah memilih orang-orang yang mau dijadikan rekan sekerja Allah dalam mewujudkan misimu pada manusia berdosa. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami juga mau memiliki hati untuk menerima menjadi rekan sekerja Allah. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 25 Desember 2021 merupakan Natal tahun kedua yang kita peringati dalam masa pandemi COVID-19. Natal yang akan kita rayakan ini tak lepas dari orang-orang yang dipilih Allah menjadi rekan sekerjanya untuk mewujudkan misinya. Satu hal yang harus diingat dan dicatat adalah Allah tidak pernah salah memilih rekan sekerjanya. Saat ini kita mau menyoroti dua sosok wanita sederhana yang berkaitan dengan Natal. Kita mau belajar dari kedua wanita ini ketika mereka dipilih dan ditunjuk untuk menerima tugas khusus dalam mewujudkan misi Allah di dunia. Sosok pertama adalah Maria. Injil Lukas pasal 1 ayat 26-27 membantu kita untuk mengetahui sosok seperti apakah Maria ini. Yang pertama, Maria tinggal di Nazaret. Yang kedua, ia seorang perawan. Dan yang ketiga, statusnya adalah tunangan Yusuf. Yang keempat, dia sosok yang tenang, tak banyak bicara. Hal ini dapat kita baca dalam Lukas 2 ayat 19. Ketika para gembala datang melihat bayi Yesus dan menceritakan kabar yang disampaikan malaikat Allah tentang kelahiran bayi Yesus, Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Saya membayangkan Maria ini adalah sosok wanita yang tenang, lembut, dan tidak banyak bicara. Sosok yang kedua adalah Elisabet. Injil Lukas 1 ayat 6 mencatat Elisabet hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kehidupan Elisabet dan suaminya Imam Zakaria dapat dipastikan keluarga ini menjadi teladan iman dan teladan hidup bagi orang di sekitarnya. Di tengah kehidupan rohani yang baik itu, ternyata Elisabet memiliki kekurangan. Di ayat yang ke-7 memberitahu pada kita bahwa Elisabet tidak mempunyai anak karena mandul dan ia lanjut usia. Kedua wanita ini memiliki beda usia sangat jauh. Namun keduanya dipakai Allah untuk mewujudkan misi Allah. Tentu mereka berdua memiliki tekanan dan beban tersendiri ketika Allah memilih untuk melakukan pekerjaannya. Ada beberapa hal yang membuat Maria dan Elisabet hidup dalam ketidaknyamanan saat itu. Sebagai seorang wanita dan ibu, saya dapat merasakan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Maria yang masih belia, Alkitab mencatat dia masih perawan dan berstatus tunangan Yusuf, tapi harus mengandung anak Allah yang maha tinggi melalui Roh Kudus. Orang Yahudi sangat menjunjung tinggi moral dan etika dalam masyarakat. Maria yang perawan harus mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana Maria harus bersikap pada para tetangga dan menjelaskan perihal bayi yang dikandungnya? Apakah masyarakat percaya begitu saja? Apalagi ini adalah hal yang
tak lazim. Hamil bukan karena hubungan suami istri, hamil karena Roh Kudus. Bagaimana Maria harus menahan penderitaan batin, mengelola emosi ketika harus berhadapan dengan masyarakat sekitar. Dapat dibayangkan, Maria pasti menjadi bahan pergunjingan yang negatif. Belum lagi ketika dia harus menjelaskan pada keluarganya. Alkitab tidak menceritakan bagaimana reaksi kedua orang tua Maria ketika ia menjelaskan tentang anak Allah yang ada dalam kandungannya. Kemungkinan juga keluarga besar Maria jadi bahan perbincangan masyarakat sekitarnya. Begitu juga Elisabet yang sudah lanjut usia, tidak memiliki anak. Ia istri seorang imam dari suku Lewi. Mandul itu merupakan aib bagi orang Yahudi. Ditambah usia yang sudah mati pucuk, tetapi malah mengandung seorang anak di usia lanjut. Belum lagi harus hidup bersama suami yang bisu sampai anak dalam kandungannya lahir. Ini bukanlah hal yang mudah. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi Elisabet menghadapi masyarakat dan mendengar nyinyiran mereka. Dia dan suami menjadi perbincangan masyarakat. Bagaimana respon Elisabet ketika menerima kabar tentang kehamilannya? Injil Lukas pasal 1 ayat 24 mencatat, Elisabet selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Mungkin yang dimaksud itu tidak keluar rumah ya. Membaca ayat 25 memberitahukan pada kita perihal perasaan Elisabet. Dia senang karena Tuhan berkenan atas dirinya. Tuhan berkenan menghapuskan aibnya di depan orang banyak. Elisabet menerima dengan sukacita ketika Allah memilihnya untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang dipercayakan padanya. Lukas 1 ayat 38. Ayat ini mencatat perkataan dan respon Maria setelah ia mendapat kabar tentang anak Allah yang dikandungnya. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria dengan segala kerendahan hatinya menerima misi khusus dari Allah untuk mewujudkan pekerjaan Allah bagi dunia. Maria mengesampingkan kepentingan dirinya. Maria tidak pedulikan malu yang harus ditanggungnya. Maria tidak pedulikan tekanan dan cibiran orang atas dirinya. Maria lebih memikirkan pekerjaan Allah harus diwujudkan dalam dunia. Ketika kita terpilih menjadi rekan sekerja Allah, itu merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan yang luar biasa. Itu berarti kita termasuk dalam daftar istimewa. Kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Allah tidak pernah salah ketika memilih saudara dan saya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mewujudkan misinya. Marilah kita menerima kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita untuk melakukan pekerjaannya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, pakailah aku menjadi alat-Mu." Ini merupakan suatu pernyataan yang memberitahu kita bahwa seorang hamba itu melakukan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Seorang hamba tidak bisa menolak. Jadi sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak, tetapi saudara mau atau tidak ketika Allah memilih saudara menjadi rekan sekerjanya.
seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia.